Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang penelitian etnografi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Isti Nugraini NIM 2017-33009, yang kedua Resa Kamala Fasika NIM 2017-33021, yang ketiga Lia Lutfiana NIM 2017-33024, yang keempat Hani Nur Hasana NIM 2017-33038. Definisi penelitian etnografi. Etnografi berasal dari kata Yunani ethnos yang berarti orang dan graphein yang berarti tulisan. Istilah itu kemudian diartikan sebagai sejenis tulisan yang menggunakan bahan-bahan dari penelitian lapangan untuk menggambarkan kebudayaan manusia. Selanjutnya, definisi etnografi menurut beberapa pendapat. Yang pertama menurut Duranti tahun 1997 mengemukakan bahwa etnografi adalah deskripsi tertulis mengenai organisasi sosial, aktivitas sosial, simbol dan sumber material, dan karakteristik praktik interpretasi suatu kelompok manusia tertentu. Yang kedua menurut Kunchoro-Ningrat tahun 1989, etnografi merupakan embrio dari antropologi, yaitu antara lain berisi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik dari suku-suku bangsa tersebut. Jadi kesimpulannya, penelitian etnografi adalah metode penelitian sosial yang tergantung sepenuhnya pada pengamatan peneliti secara dekat, sehingga ia perlu membekali diri dengan kemampuan bahasa, budaya, dan pengetahuan mendalam tentang wilayah atau bidang penelitian dan penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Objek penelitian etnografi. Objek etnografi adalah kebudayaan yang memiliki unsur eksplisit dan implisit. Unsur eksplisit, unsur-unsur kebudayaan yang eksplisit dapat dilakukan dengan mudah, karena unsur-unsur kebudayaan seperti itu relatif terungkap oleh partisipan secara sadar. Sedangkan unsur implisit, unsur yang tercipta dan dipahami secara tidak sadar oleh pemiliknya, maka data dan makna harus disimpulkan secara hati-hati berdasarkan penuturan dan tingkah laku para partisipan. Hal inilah yang membuat seseorang etnografer perlu terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dengan berperan sebagai pengamat, berpartisipasi, atau partisipan observer. Sejarah etnografi sebagai sebuah metode. Nah, menurut John van Manen pada tahun 1996, penelitian etnografi mulai populer sejak tahun 70-an. Etnografi biasanya terdiri atas uraian terperinci mengenai aspek cara berperilaku dan cara berpikir yang sudah membaku pada orang yang dipelajari, berupa tulisan, foto, gambar, atau film yang berisi laporan atau deskripsi tersebut. Yang dipelajari oleh ahli etnografi adalah unsur kebudayaan suatu masyarakat seperti bahasa, mata pencarian, sistem teknologi, organisasi sosial, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Bila penulisan yang dilakukan menggambarkan perbandingan antara dua atau lebih kelompok masyarakat, studi perbandingan tersebut disebut etnologi. Etnografi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif. Terdapat beberapa metode etnografi, yaitu etnografi versi awal, etnografi versi baru, etnografi modern, dan etnografi ala Spradley. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian etnografi. Jenis penelitian etnografi ada 3. Yang pertama, etnografi realis.
Pendekatan ini berupaya menggambarkan situasi budaya para partisipan secara objektif berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari para partisipan di lapangan penelitian dan dipaparkan dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. 3 ciri khas etnografi realis diantaranya, yang pertama, peneliti mengungkapkan laporan penelitiannya melalui pandangan orang ketiga berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan atas partisipan dan pandangan-pandangan mereka. Yang kedua, peneliti memaparkan data-data objektif dalam bentuk informasi yang terukur dan bebas dari bias, afiliasi politik, dan penilaian personal. Yang ketiga, peneliti mengungkapkan pandangan para partisipan melalui kutipan-kutipan penuturan mereka yang diedit tanpa merubah makna. Jenis penelitian etnografi yang kedua yaitu studi kasus. Hasil penelitian yang diperoleh hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan tidak dapat digeneralisasi pada objek lain meskipun masih sejenis. Ciri khas etnografi studi kasus. Di antaranya, objek yang biasanya diteliti dengan prosedur ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Kasus bisa berbentuk individu tunggal, beberapa individu yang terpisah dalam sebuah kelompok khusus, sebuah program, peristiwa-peristiwa yang berhubungan erat, atau aktivitas-aktivitas. Jenis penelitian etnografi yang ketiga adalah etnografi kritis. Etnografi kritis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk membantu dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi. Ciri khas etnografi kritis biasanya merupakan individu berpikiran politis. Melalui penelitiannya, ingin memberikan bantuan melawan ketidakadilan dan penindasan. Misalnya, Disa meneliti sebuah sekolah yang memberi perlakuan istimewa terhadap siswa dari golongan tertentu, menciptakan situasi yang tidak mendukung bagi siswa dari kelompok tertentu, atau cenderung menganggap siswa laki-laki berpikiran lebih logis daripada siswa perempuan, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik pokok dari penelitian etnografi. Yang pertama, tema-tema kultural. Tujuan etnografer bukanlah mencari pola-pola tingkah laku, keyakinan yang mungkin sudah terlihat, tetapi menambah pengetahuan tentang bagian-bagian dari kebudayaan dan meneliti tema-tema kebudayaan yang spesifik. Yang kedua adalah sebuah kelompok kultural. Partisipan yang diteliti biasanya terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh satu atau lebih unsur kebudayaan. Yang ketiga, kepemilikan bersama atas pola-pola tingkah laku, keyakinan, dan bahasa. Yang dimaksud dengan tingkah laku dalam etnografi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dalam sebuah latar kultural. Sedangkan keyakinan berhubungan dengan bagaimana individu berpikir atau memahami sesuatu dalam sebuah latar kultural. Sedangkan bahasa dalam etnografi merujuk pada bagaimana individu berbicara dengan individu lain dalam sebuah latar kultural. Yang keempat, penelitian lapangan. Penelitian lapangan dalam konteks etnografi berarti peneliti menjaring data di lokasi tempat partisipan dan pola-pola kultural yang diteliti berada. Yang kelima, deskripsi, tema-tema, dan interpretasi. Yang keenam, konteks atau latar. Dalam etnografi, konteks berarti latar, situasi, atau lingkungan yang menaungi kelompok individu yang diteliti. Kemudian yang ketujuh adalah refleksivitas peneliti. Dalam etnografi,
refleksivitas merujuk pada kesadaran dan keterbukaan peneliti untuk membahas bagaimana dia dapat menjalankan perannya sambil tetap menghargai dan menghormati lapangan dan para partisipan. Selanjutnya adalah prosedur penelitian etnografi. Siklus penelitian etnografi menurut Spratly tahun 1990. Terdapat gambar siklusnya. Yang pertama, selecting an ethnographic project, kemudian asking ethnographic question, selanjutnya collecting ethnographic data, lalu making an ethnographic record, selanjutnya analyzing ethnographic data, kemudian yang terakhir ada writing an ethnography. Jadi, menurut Spratly tahun 1990, siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah. Langkah pertama adalah pemilihan proyek etnografi. Langkah kedua, pengajuan pertanyaan. Langkah ketiga adalah pengumpulan data. Langkah keempat, perekaman data. Langkah kelima, analisis data. Kemudian langkah yang keenam adalah penulisan laporan. Selanjutnya adalah kelebihan dari penelitian etnografi. Yang pertama, menghasilkan pemahaman yang mendalam. Karena yang dicari dalam penelitian ini bukan hal yang tampak, melainkan yang terkandung dalam hal yang nampak tersebut. Yang kedua, mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validasi yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan spesifik dan rinci. Yang keempat, peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. Yang kelima, membantu kemampuan berinteraksi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang ia coba untuk dijelaskan. Kelemahan penelitian etnografi diantaranya, yang pertama, menuntut seorang peneliti yang memiliki latar belakang pengetahuan yang kuat, mengetahui dengan jelas subjek yang akan diteliti atau dipelajari. Yang kedua, perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang ketiga, membutuhkan jangka waktu yang lama untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang keempat, pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti, karena peneliti kembali ke budayaan asalnya. Yang kelima, peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.